Kita terlalu sibuk menikmati hidup sampai lupa untuk mengingat Allah. Ayyuhal muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisinya sekarang sedang ada wabah pandemi COVID-19. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Perkenalkan, saya Ahmad Giri Maulana, saya dari SMP Muhammadiyah Karanganyar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin semuanya pasti pernah kecewa atau mungkin saat ini lagi kecewa. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Hidup itu bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di bawah dan kadang kita di atas. Saat kita di bawah ataupun di atas, kita selalu butuh Allah. Saat kita diuji, kita butuh Allah agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak dibersamai atau dituntun oleh Allah saat dia dalam keadaan diuji, dia akan mudah berkeluh kesah, berputus asa, galau, dan hal sebagainya. Kebersamaan Allah kepada kita saat kita diuji adalah Allah menghibur hati kita. Allah menenangkan dan menghidupkan hati kita dengan nikmat iman. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Innama mu'minun iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghibur hati kita dengan kalimat alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Allah menghibur hati kita dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghibur hati kita dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Allah juga membersamai kita ketika kita diberi nikmat atau kita sedang berada di atas. Karena tanpa itu, maka kita akan jatuh justru kepada banyak dosa. Karena kita mendapat banyak kenikmatan hidup sampai-sampai lupa kepada Sang Pencipta. Kalau Allah tidak membersamai kita saat kita diberi nikmat, maka nikmat itu justru akan menjadi jalan untuk kita terjerumus ke dalam banyak dosa-dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang kita untuk mengingat Allah. Karena mungkin kita terlalu sibuk menikmati hidup sampai lupa untuk mengingat Allah tepat waktu. Kita sibuk menikmati hidup, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam, curhat kepada Allah, bahkan sampai-sampai subuh pun terlewat. Nauzubillah min zalik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Muhammad pernah kecewa? Pasti. Kecewa pernah, sedih juga pernah. Lalu gimana cara Allah menghibur hati Nabi yang sedang sedih atau kecewa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila
au zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah panggil Nabi ketika sedang sedih dan tidur. Tidur kenapa Nabi? Bukan tidur biasa, tetapi tertidur. Karena capek seharian berdakwah dan capek, lelah, kecewa seharian dihujat. Dihujat di mana-mana. Kemanapun beliau pergi, beliau dihujat, dihina, dicela seharian dari pagi sampai malam. Satu kota Mekah menghina beliau. Pulang malam-malam minta ke Khadijah untuk menyelimutinya. Khadijah pengertian. Lalu Nabi pun diselimuti dan dihibur oleh Khadijah. Sudah beres dihibur oleh Khadijah, sampai waktu yang hening, Allah memanggil kekasihnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Di situ kelihatan kalau Allah itu pengertian banget. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena begitu Nabi bangun lalu sholat, disitulah Allah menghibur hati Nabi. Kalau kita belum bisa terhibur dengan sholat tahajud atau minimal dengan sholat 5 waktu, berarti hati kita berpenyakit. Dan obatnya apa? Obatnya istighfar. Kalau orang banyak dosa, belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah, dia susah untuk dihibur oleh Allah. Karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lagi kecewa, kita jangan melampiaskannya kepada hal-hal lain sebelum kepada Allah. Misalnya pada sosial media, teman, orang tua, dan sebagainya. Begitu kita kecewa, kita langsung perbanyak istighfar, supaya begitu ada masalah, kalau nanti kita lagi disakitin, kalau kita lagi kecewa atau sedih, kita bilang wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Allah hibur, kerasa kita lagi dihibur. Supaya kita dituntun oleh Allah agar masalah yang kita dapatkan bisa diselesaikan. Dan jika kita lagi kecewa, kita tidak melampiaskannya kepada hal-hal yang tidak baik. Nauzubillahi min zalik. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Tetaplah di rumah, karena di rumah itu menyelamatkan banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.